pengalaman juga dari rekan-rekan saya. Hari ini saya diberi amanah untuk mengisi dengan judul peran guru dalam membangun pendidikan berkarakter. Ya, pendidikan berkarakter kalau kita lihat secara definisi itu kan ada berbagai macam definisi ya, tapi intinya itu penanaman nilai-nilai gitu ya. Karakter yang seperti apa ya, pasti menuju kebaikan, apakah itu nilai mandiri, nilai kesadaran, nilai tanggung jawab, integrasi dan segala macam. Tapi karena saya seorang muslim ya, walaupun nama saya Natalia ya, maka pendidikan berkarakternya seorang muslim itu seperti apa ya. Jadi yang akan saya bahas hari ini versi Islam ya, karena saya adalah seorang muslim. Bisa di next slide-nya selanjutnya. Miss Indri, bisa di next slide selanjutnya. Ya. Ini belum slide gerak, Bu? ya, slide-nya nggak bisa itu ya, nggak bisa di apa namanya itu, di slide share itu ya, yang apa bukan di. Jadi bukanya di ini ya, di PowerPoint-nya ya, bukan di WPS Office. Saya coba dulu ya, Bu ya. Oh ya, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Nanti bisa diperbesarkan ya sama masing-masing peserta, itu bisa diperbesarkan ya. Ibu bapak sekalian, terlihat tidak ya itu tulisannya? Terlihat jelas. Terlihat, insya Allah. Alhamdulillah. Suara saya juga jelas insya Allah ya. Jelas, Nah, aman, ini ada sebuah tagline bagi seorang guru ya, bahwa guru itu ini yang menjadi buah pemikiran saya dari guru-guru saya ya, bahwa guru itu bukan sekedar pendidik individu, namun juga sebagai penggerak peradaban. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena kalau mau melihat kualitas generasi, lihatlah kualitas gurunya. Jadi kalau rusaknya generasi, sebenarnya kita bisa melihat bagaimana kualitas gurunya. Kalau mau melihat kualitas gurunya, lihatlah kualitas sistem pendidikannya. Kalau mau melihat kualitas sistem pendidikannya, maka lihatlah bagaimana kualitas negaranya. Jadi guru ya, relasi guru dan murid saat ini yang terjadi berbagai macam kasus, itu tidak bisa 100% kita salahkan murid. Tidak bisa 100% disalahkan guru. Karena apa? Karena guru itu bagian dari peradaban. Dan murid juga bagian dari peradaban, dari sistem hari ini. Masih kecepatan? Dimundurkan lagi satu slide-nya. Ini ada fakta, Ibu Bapak guru mungkin sudah tahu. Bisa dimundurkan lagi slide-nya satu lagi, Bu Miss Indri. Nah, yang ini ya. Nah, ini ada fakta, Ibu Bapak sekalian, fakta relasi guru dan murid hari ini. Tapi hari ini karena kita fokusnya pendidikan karakter, maka kita bahasnya ke adab murid ya. Hari ini kita berada di zaman di mana murid itu punya pemikiran, dia bisa melakukan tindakan balas terhadap guru. Kalau di zamannya milenial dulu, ya kita berada di zaman yang di mana guru itu punya otoritas penuh untuk mendidik muridnya. Tapi sekarang kita berada di zaman kalau kita mendidik murid kita, maka murid itu dia seperti punya punya pemikiran bahwa dia bisa melakukan tindakan balas pada kita. Dan ini yang di gambar pertama itu yang kasus SMA 1 Purwakarta. Sekolah favorit di Purwakarta, gurunya dijari tengahin gitu ya, sekelas ya, luar biasa. Itu gurunya guru senior dan sekolah favorit di Purwakarta, kan itu luar biasa ya. Kemudian yang kedua itu, gambar kedua itu, guru itu ditantangin sama muridnya ya, bahasa Bekasi, lu jual gua beli ya. Bahkan ada kasus, ayo Pak di luar aja berantemnya gitu, ada yang begitu ya kan. Itu anak zaman sekarang begitu ya, murid zaman sekarang begitu ya. Ada yang gurunya sedang mengajar kakinya ke atas meja gitu ya. Jadi kalau ada terhadap guru hari ini, maka kita harus melihat secara keseluruhan. Karena si murid itu buah dari masyarakat, buah dari sistem, buah dari peradaban. Nah, yang pertama kali kalau kita sakit, yang harus benar itu adalah diagnosanya. Bayangkan ibu-ibu kalau ibu sakit kepala ke dokter,
diagnosa kata dokter kepalanya sakit tapi katanya asam lambung. Jadi enggak, ibu mah bukan sakit kepala, ibu asam lambung, dikasihnya obat asam lambung. Yang ada sakitnya tambah parah. Jadi ketika ada sebuah permasalahan, sebenarnya kalau diagnosanya tepat, itu setengah masalah selesai. Jadi diagnosanya dulu yang tepat. Diagnosa itu maksudnya mencari akar masalahnya. Kalau sudah tahu akar masalahnya, ini setengah masalah selesai, karena setengahnya tinggal diterapkan. Ada 5 akar masalah yang saya soroti. Yang pertama adalah lemahnya kurikulum pendidikan. Iya. Karena murid itu belajar di sekolah berdasarkan kurikulum. Guru juga melakukan aktivitasnya berdasarkan kurikulum. Kita tidak bisa menutup mata hari ini, Ibu Bapak sekalian, bahwa kurikulum kita hari ini sekuler. Apa itu sekuler? Sekuler secara bahasa Arab, fasluddini anil hayah, pemisahan agama dari kehidupan. Jadi Tuhannya dipakai di masjid saja. Jangan ngomongin agama. Jangan ngomongin halal haram kalau di kehidupan dunia. Jadi terpisah. Jadi mentransfer ilmu kan dia juga mengajarkan nilai-nilai konsep boleh tidak, baik buruk, benar salah ya. Dan juga budaya sekolah. Ya, apa itu budaya sekolah? Ya budaya sekolah tata krama, kejujuran, ya kan, tata pergaulan. Ya, muridnya diajarin nggak boleh perempuan sama laki-laki terlalu dekat gitu ya. Tapi dia melihat misalnya lah gurunya begitu misalnya. Tidak boleh gibah ternyata. Jadi budaya di sekolah ya, adab ya, adab senior junior itu kan, kejujuran, tata krama, tata pergaulan ya. Itu biasanya masing-masing sekolah budayanya beda-beda tuh. School culture-nya beda-beda. Bukan hanya di kalangan murid, kalangan guru juga biasanya ada budaya. Nah, budaya di sekolah itu juga bisa menentukan perilaku muridnya juga. Ya kan? Ada di sebuah sekolah Islam terpadu ya. Karena nanti output pendidikan itu dia terjun ke masyarakat. Ya. Ya. Di sekolahnya berapa jam, tapi nanti dia terjun ke masyarakat. Dia dapat nilai baik buruk juga di masyarakat. Jadi menciptakan banyak faktor. Apa dia harus belajar? Kenapa dia harus sopan sama gurunya? Enggak. Why-nya tidak terjawab. Ya kan, lebih kepada how to, ya. Bagaimana cara menyelesaikan fungsi termokimia, bagaimana cara menyelesaikan hukum Archimedes yang ini, bagaimana cara, lebih ke how to mengerjakan soal. Tapi why-nya, kenapa dia harus berangkat sekolah pagi-pagi menuntut ilmu? Kenapa dia harus mempelajari biologi? Kenapa dia harus hormat pada gurunya? Itu tidak ada. Belum di next ya Bu Miss Indri ya, itu masih di slide sebelumnya. Nah itu ya, dibongkar di ini, di yang bagian pertama itu. Jadi kurikulum hari ini harus dirancang sedemikian rupa untuk bisa tercipta pendidikan yang dia tahu visi misi penciptaan manusia. Apa itu visi misi penciptaan manusia? Ada 2. Yang pertama sebagai Abdullah, yang kedua sebagai Khalifatullah. Sebagai Abdullah berarti sebagai hamba Allah, berarti ya manusia itu harus taat kepada Allah. Jadi kalau taat kepada Allah, salah satunya adalah dalam Islam, ya Allah itu memerintahkan memuliakan guru. Jadi kalau dia tahu dia seorang hamba Allah, ya, dan hamba Allah taat sama Allah, maka apa yang Allah perintahkan dia mengerjakan. Oh, saya itu harus sopan sama guru. Karena guru itu dimuliakan dalam Islam. Nah, dia ketemu why-nya. Ya kan ini posisi ini sebagai hamba. Ini visi misi penciptaan manusia tadi sebagai Abdullah, yang kedua sebagai Khalifatullah. Apa itu Khalifatullah? Khalifatullah itu pemimpin di muka bumi. Memimpin berarti mengelola ruang bumi ini dengan Islam. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara 2. Ya kan, dengan penguasaan hukum-hukum syariat dan penguasaan sains dan teknologi. Kalau penguasaan syariat berarti dia harus belajar tentang ilmu-ilmu Islam, karena hari ini kita pahami
kebanyakan bahwa Islam itu sebatas ibadah ritual. Padahal Islam itu adalah seluruh aspek kehidupan, ya, seluruh aspek kehidupan semua di ini kan. Ya, lalu bagaimana nanti yang non Muslim? Tidak ada masalah dengan non Muslim. Ya, dulu ketika di masa lampau ya Islam itu ya orang non Muslim tetap hidup damai, dijamin semuanya. Ya, orang-orang non Muslim itu bahkan putri-putri dan pangeran Eropa itu belajar ke universitas-universitas di Baghdad, di negeri-negeri kaum muslimin, ya di Turki. Ya. Jadi tidak ada masalah. Ya karena ketika Islam itu diterapkan dalam kehidupan, orang non-muslim tetap hidup, tetap dijamin keyakinannya, ya, dijamin keyakinannya. Jadi penguasaan sains dan teknologi pun kita boleh mengambil dari di luar Islam. Misalnya belajar tentang membuat handphone dari Cina atau dari Jerman, ya boleh-boleh saja. Tapi kalau belajar tentang konsep salah benar, hukum perbuatan benar salah halal haram, maka harus dari hukum syariat. Ya. Nah, dan ketika saya menjadi guru kimia itu ternyata selama ini murid saya belajar kimia itu hanya teori di kelas. Ketika saya buat praktek di laboratorium itu senangnya luar biasa murid saya. Jadi mereka butuh ilmu-ilmu aplikatif gitu ya. Dan solusi yang kedua berkaitan dengan guru, maka guru tadi dia tidak hanya mentransfer ilmu, ya, tapi menyampaikan nilai-nilai kehidupan. Kalau ada di depan dia kue atau makanan, nah, lalu dia akan berpikir, ini boleh nggak dimakan ya? Ini ngandung yang haram tidak ya? Nah, sama gitu. Ada tayangan, ini boleh tidak ya? Ada ajakan teman, ini sesuai tidak dengan Islam. Nah, itu jadi keberhasilan pendidikan kita, ibu bapak sekalian, terhadap murid kita, itu bukan sebatas murid yang pintar, yang nilainya 10, nilai 100. Keberhasilan kita mendidik murid-murid kita itu adalah apa standarnya? Itu. Murid kita bersaksiah Islamnya. Ada seorang murid ya pintar secara akademik, sukses, keterima kerja, keterima di universitas negeri terkenal, cum laude, kemudian bekerja di perusahaan bonafide. Sukses nggak ibu-ibu? Dua, Pak. Tapi dia nggak sholat. Sukses tidak? Dalam pandangan Islam tidak. Jadi harus dua, ya dunia dan akhirat. Ya, jadi saksiah Islamnya, ya. Apa itu saksiah Islamnya? Berkepribadian Islam. Apa cirinya? Dua, berakliyah, berpola pikir Islam, dan bernafsiyah Islam. Nah, sebelum muridnya bersaksiah Islam, gurunya yang bersaksiah Islam. Kemudian budaya sekolah yang baik tadi ya, budaya sekolah yang baik berarti harus ada nilai-nilai yang baik sesuai indikator yang harus dimiliki, begitulah kira-kira ya. Karena apa? Jadi sebelum anak itu berpendidikan karakter, ya berintegritas, disiplin, jujur dan segala macam, maka gurunya dulu. Nah, gurunya itu harus punya syarat-syarat ini supaya muridnya begitu, kira-kira begitu. Ya. Nah, gurunya seperti apa? Gurunya yang dia tidak hanya sekedar ngajar kelar bab yang penting selesai, tetapi dia juga yang membentuk manusia. Ya, jadi membentuk dengan cinta, dengan kasih sayang. Kan? Dia tidak hanya menghukum, tapi dia juga mendampingi. Ya, kecuali muridnya kurang ajar, ya harus dihukum. Ya kan? Kalau sekarang ada murid gagal, murid berhasil. Murid yang berhasil yang nilai rapotnya bagus, yang gagal, yang itu datang ke sekolah cemberut, ya sama gurunya jutek, sama temennya jutek, saya tanya kenapa? Tak dimarahinnya cuma begitu doang. Bagi kita begitu doang. Bagi dia masalah yang besar. Ya, saya usap kepalanya, saya usap punggungnya, ya. Kita ini kan ternyata dia hanya butuh dipeluk, dia hanya butuh dimengerti. Ya itu ya. Manusia, membentuk manusia. Ya. Guru membangun jiwa, kepercayaan dan cinta belajar. Ya kan? Nah, Indonesia punya budaya, kalau selesai belajar, siapa yang mau bertanya? Gitu. Tidak ada yang menjawab. Diam semua. Atau malu bertanya. Kenapa malu bertanya? Karena nanti kalau bertanya, takut disorakin. Oh, kalau kamu begitu aja nggak bisa. Ya, itu adalah salah satu budaya yang membuat murid tidak cinta belajar. Ya, namanya belajar, salah itu tidak apa-apa. Maka kita harus menanamkan kepada murid kita, kalau teman kamu bertanya, dihargai. Ya. Kenapa? Karena bertanya dalam Islam itu penting.
seseorang bisa menemukan jalan hidupnya itu dari bertanya. 3 pertanyaan mendasar. Dari mana kamu berasal? Mau ngapain kamu di dunia ini? Dan akan kemana kamu nanti? Jadi dia harus bertanya. Jadi kalau ada yang bertanya, maka dihargai. Kan itu bertanya. Murid kita tidak bertanya. Saya diajarkan oleh guru saya, kalau kamu dalam suatu forum, tanya gurunya. Kenapa? Karena ilmunya belum keluar. Kalau nggak bertanya, katanya. Jadi membangun jiwa, membangun kepercayaan. Ya, apakah murid-murid kita hari ini sudah percaya dengan kita sebagai gurunya? Apakah murid-murid kita hari ini datang ke sekolah dengan bahagia? Atau jangan-jangan dia jenuh? Atau jangan-jangan pas ngeliat kita bawaannya PR aja gitu. Ya, takut atau segala macam ya. Ada sebuah cerita dari teman saya ya. Dia menjadi guru BK gitu ya, guru BK. Kan tugasnya guru BK berarti bimbingan dan konseling, perbaikan di tengah kerusakan yang ada, termasuk perbaikan murid-murid kita. Tapi inilah yang membuat kita gembira. Karena kata Rasulullah, Islam itu bermula dari yang asing, akan kembali menjadi yang asing, maka berbahagialah menjadi orang-orang asing. Ya, ya kadang kita ngajarin yang baik, oh ibu mah terlalu fanatik, ya ini nggak sesuai dengan zaman segala macam. Ya itulah kita asing, ya. Tapi asingnya kita itu ya dicintai Rasulullah. Ya, semoga kita bersama dengan Rasulullah. Semoga apa yang Bapak Ibu upayakan hari ini untuk murid-murid, untuk keluarga, Allah balas dengan kebaikan. Ya, Allah mudahkan tugas Ibu Bapak sekalian menjadi guru. Ya, ini saja slide saya. Nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali materi yang disampaikan oleh Ibu Natalia barusan. Yang paling berkesan sekali adalah intinya bahwa jika kita ingin menjadikan siswa atau jika kita ingin siswa itu berkualitas, maka kita sebagai gurunya dulu yang berkualitas. Begitu ya Bapak dan Ibu ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Natalia Carolina atas pemaparan materi yang sangat inspiratif, menyentuh dan memberikan banyak penguatan bagi kita semua sebagai pendidik terutama ya. Bang, kinclong gitu. Jadi anak yang maaf mungkin ya yang mungkin tidak baik gitu ya. Pokoknya kalau masuk sekolah, nah, diharapkan apalagi sekolah swasta ya kan sudah bayar. Jadi keluar dari situ pengennya baik gitu ya. Padahal menciptakan individu yang soleh, anak yang berkarakter itu perlu 3 komponen. Bukan 3 komponen, 4 komponen. Sekolah, keluarga, masyarakat, negara. 4 komponen. Boleh nggak 2 aja? Nggak bisa. Harus 4. Ya, jadi 4. Sekolah berarti sekolahnya harus gurunya berkualitas ya, gurunya berpendidikan bersaksiah Islamiyah, orang tuanya mendukung ya, keluarganya juga satu visi, masyarakatnya juga baik, negaranya juga mendukung. Jadi, nah kalau sekarang kan akhirnya kita menyelamatkan diri sendiri karena menyelamatkan ya bagaimana caranya berupaya sedemikian rupa supaya murid kita ya sesuai dengan amanat kita, murid kita ini benar gitu ya, soleh. Nah, maka kalau pertanyaannya hanya bagaimana cara komunikasi pada orang bahasa, ya katanya kan kecerdasan seseorang itu dilihat dari banyaknya kosakata yang dia miliki. Ya. Jadi kalau saya di sekolah itu dulu, jadi sebelum mulai pelajaran, sebelum mulai tahun ajaran baru, dikumpulkan dulu orang tua murid. Orang tua murid dikomunikasikan. Sekolah maunya A, anak ibu B, ibu ikut A juga, begini segala macam. Ya, jadi guru juga harus punya tata bahasa rangkaian kata yang bagus ke orang tua. Jadi mungkin ketika muridnya bermaksud, jadi guru meminta pihak ya kitanya juga harus jelas visi misinya. Ibu guru apa visi misi mendidik anak, mendidik murid kita, visi misi kita kepada murid kita. Nah, saya bisa jelas visi misi hidup saya. Saya tahu untuk apa hidup saya didedikasikan, untuk apa saya menjadi guru. Saya tahu dari mana, dari saya ngaji. Karena saya tahu visi misi hidup saya, maka murid saya pun tahu apa mau saya.
Ya, saya bertemu dengan orang tua murid tahu. Saya punya standar murid yang baik A, B, dan C. Bukan selera saya standar. Dan orang tua mendukung. Nah, ini. Jadi makanya duduk kitanya situ juga biar harus ada punya standar yang pahalanya, benar, ada punya visi misi yang benar. berkahnya. Kalau kitanya sudah jelas, baru kita bisa komunikasi ke orang tua. Masalahnya orang tua zaman sekarang begitu. Ya, Iya betul. masalahnya zaman sekarang begitu. Ya, masalahnya begitu. Jadi Baik. kalau kita sudah berupaya, tapi orang tuanya dalam tanda kutip begitu, kita berlepas tangan kepada Allah. Ya Allah, saksikanlah, saya sudah berupaya supaya murid saya baik. Kalau ibu tidak mau, ya sudah. Ya, jadi kasih rules dulu di awal di orang tua. Ibu, menjadi anak yang baik itu bukan tugas sekolah. Kami bukan laundry. Ini harus ada kerjasama. Ibu percaya pada saya? Nah, begini, begini, begini. Jadi harus ada rules di depan, harus ada aturan main dulu di depan. Terima kasih. Begitu kira-kira. Ya, begitulah ya para orang tua hari ini. Karena orang tuanya juga tidak paham Islam. Ya, begitu. Insya Baik, Allah terima seperti kasih. itu. Terima kasih banyak Bu Natali atas respon jawabannya. Alhamdulillah ini ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Saya bantu bacakan ya Bu Natali. Dari Ibu Yeni nih, Ibu Yeni Fitria. Ini Ibu Jami, Ibu atau Bapak anak-anak di rumah? Mm-mm. Iya, Ya, baik. Itulah dilema kita ibu hari ini, ya. Nah, betul. perempuan hari ini, ya. Ya, makanya kenapa banyak pegawai honorer yang bertahan, guru perempuan honorer yang bertahan, karena fitrahnya perempuan itu sayang. Ya, jadi kalau ada ya ibu seorang perempuan, dia terjun ke dunia pendidikan, itu dia harus hitung sekian kali. Kenapa? Karena kalau udah sayang sama muridnya, susah ninggalin. Ya, Betul. saya pengalaman saya, anak saya sakit, tapi saya punya tanggung jawab. Murid saya bagaimana nih mau ujian? Murid saya ini nungguin saya. Ya, itu dilema kita memang. Ya, kita dilema hari ini. Ya, Eh, namun kita sebagai seorang Muslim, perempuan itu bekerja itu mubah, tapi bekerjanya tidak sebagai tulang punggung. Ya, perempuan bekerja untuk aktualisasi diri dan untuk mencerdaskan umat. Ya, dan terkait dengan hukum-hukum syariat yang lain seperti tidak bercampur baur, ada izin suami, menutup aurat dan segala macam. Ya, jadi kita dibolehkan oleh Allah untuk beraktivitas di luar rumah. Salah satunya adalah mencerdaskan umat. Nah, maka jadi harus seimbang. Nah, ada namanya ilmu skala prioritas, al-aulawiyat. Al-aulawiyat itu apa? Al-aulawiyat itu kalau ada dua aktivitas yang berbenturan, mana yang harus kita prioritaskan? Dalam Islam, yang pertama itu wajib, sunnah, makruh, mubah. Jadi kalau dua-duanya wajib, mana yang harus didahulukan? Misalnya, anak sakit, wajib nggak kita merawat? Wajib. Membina masyarakat, tugas guru juga menjadi kewajiban kita. Dua-duanya wajib. Ya kan? Dua-duanya wajib. Kendali ada di tangan ibu. Kalau ibu mau berkecimpung di dunia masyarakat untuk mencerdaskan umat, maka semua aktivitas harus ada yang jadi poros kegiatan ibu. Poros hidup saya adalah dakwah. Maka semua aktivitas pribadi saya, termasuk anak dan suami saya, semua saya manajemen sedemikian rupa supaya memprioritaskan ini dakwah. Nah, kalau kita apa? Mengajar, misalnya menjadi guru, maka semua aktivitas kita manajemen sedemikian rupa supaya ini terlaksana. Jadi manajemen skala prioritas. Nah, tidak bisa kita meninggalkan anak kita, itu kewajiban. Nah, kalau ibu menjadi guru juga ada amanah harus laksanakan. Jadi manajemen. Kalau anak sakit berarti apakah saya kasih obat dulu, lalu saya titipin, apakah saya harus titipkan, atau saya izin telat, atau bagaimana baru saya berangkat mengajar, atau saya izin atau bagaimana. Jadi manajemen dan semuanya. Dan tugas utama perempuan seorang istri adalah warabatul bait di rumahnya. Di luar rumah itu harus ada izin suami. Jadi tetap tugas utama kita adalah jadi kita muslimah di akhirat kita tidak ditanya oleh Allah tentang pekerjaan kita. Yang ditanyakan oleh Allah adalah suami kita, anak-anak kita, dan peran kita terhadap umat. Jadi kalau ternyata mengajar itu lebih banyak
membuat anak-anak kita terlalaikan, ada baiknya kita berpikir ulang. Karena tugas utama kita adalah anak-anak kita. Nah, kalau sudah terlanjur bagaimana? Tadi, skala prioritas dan manajemen waktu. Mana poros kehidupan itu? Nah, kalau poros kehidupan saya adalah, maka kalau ada jadwal misalnya mengisi kajian, saya bilang sama suami saya, Mas, tanggal sekian mau kemana? Saya mau ngisi ini. Jadi disesuaikan dengan adik, atau misalnya nak, kakak, abang, ibu mau ada kegiatan ini. Adik mau kemana? Disiapkan makannya segala macam. Ibu ridho ya kalau ibu mau ngaji dulu sebentar, nanti ibu balik lagi. Jadi ini ya. Jadi kita pergi, anak harus ridho, suami harus ridho. Jangan pas pergi biar anak yang nangis kita kabur gitu ya. Kan ada begitu ya, biar anak yang nangis anaknya dimadepin ke sono, ke wajahnya harus kita kabur gitu, nggak boleh ya. Harus anaknya harus ridho gitu ya, harus ini semua. Kira-kira begitu. Nah, manajemen waktu sama skala prioritas. Nah, apa aktivitas utama ibu apa? Ya, begitu kira-kira. Baik, begitu Bu. Nah, itu saya tidak setuju itu ya. Ya dua-duanya harus sabar. Ya, dua-duanya harus sabar. Ya. Tapi saya selama mengajar sama murid saya, alhamdulillah tidak pernah memberikan hukuman jangan sampai ya, enggak. Jadi kalau muridnya murid saya itu ada 2 kejadian, satu dialami oleh anak saya, satu murid saya. Waktu murid saya marah, itu dia lempar bangku, berkas-berkas saya itu sampai tercerai-berai begitu ya, sampai temannya ketakutan. Ya. Terus saya bilang sama guru pendamping di kelas, silahkan kamu tangani dulu murid yang lain, saya mau menangani murid yang ini. Saya biarkan dia marah, lalu saya tanya, kamu sedih ya? Ya sudah, gitu. Terus saya usap kepalanya. Jadi saya memvalidasi rasa emosinya gitu ya. Terus kasus yang selanjutnya anak saya itu ada melakukan kesalahan. Jadi dia terlambat masuk kelas karena ganti baju olahraganya telat ke jam pelajaran selanjutnya. Terus anak saya itu disuruh squat jam sekian puluh kali. Nah, sekian puluh kali, pulang-pulang kakinya kram, gemetar, panas. Saya tanya sama gurunya, saya tanya sama anak, kenapa nak? Kok bisa sakit? Tadi suruh squat jam. Kenapa suruh squat jam? Karena terlambat masuk kelas. Habis ganti baju olahraga, telat masuk ke kelas selanjutnya. Terus saya konfirmasi ke gurunya. Ternyata pengakuan gurunya itu, oh saya kira anak ibu nggak ada gitu. Ternyata anak-anak yang dia bareng sama anak-anak yang telat yang lain, karena saya sudah saking kesel, saya emosi, saya suruh squat jam 100 kali. Bayangkan, squat jam 100 kali. Masya Allah. Nah, itu hukuman fisik. Karena apa? Kalau salah bisa cedera. Otot-otot paha sama lutut bisa cedera. Jadi jarang sekali melakukan hukuman fisik squat jam. Nah, itu 100 kali. Kalau dia begini, nanti dia bagaimana. Ya, jadi pengelolaan marah itu adalah dari perubahan cara berpikir dari ngaji. Seperti itu, insya Allah. Mohon maaf ya, tidak bermaksud menggurui. Ini saya pengalaman pribadi. Tapi insya Allah ibu-ibu di sini tidak seperti itu ya, sabar. Bapak ibu guru di sini insya Allah sabar. Baik, terima kasih Bu Natalia. Insya Allah bisa dapat dipahami ya Ibu Sri. Seseorang merubah cara berpikir seseorang adalah dengan ilmu, ya. Jadi kayak saya kalau diskusi ke murid saya atau ke anak saya supaya dia sadar, saya tidak langsung menjudge. Jadi konsep why-nya dulu. Nah, misalnya begini, kenapa kamu melakukan itu? Karena begini-begini. Menurut kamu itu baik tidak? Yang baik bagaimana? Jadi ngajak yang berpikir. Jadi why-nya dulu. Si anak itu dia nggak tahu kenapa dia harus piket. Ya, ada seorang anak, kenapa kamu nggak pintar pelajaran ini? Pelajaran ini nggak bikin banyak uang, Bu. Nggak bikin saya bisa banyak uang. Ya, karena nggak ada konsepnya. Kenapa kita harus piket di kelas? Ya, waktu saya bersihkan pupnya anak saya bilang kita bersihkan pupnya yuk, karena Allah mencintai kebersihan. Ya, kalau bersih nanti begini-begini. Jadi anak itu dapat tugas, apakah tugas belajar, apakah tugas PR, apakah tugas piket,
Iya, dia nggak tahu kenapa saya harus melakukan. Maka tugas gurunya harus bisa membongkar cara berpikir anak itu, kenapa dia harus melakukan itu. Tugas guru kita. Kenapa dia harus piket? Kenapa? Ada Bu kasus Bu, anak murid dia bayar temannya supaya temannya yang piket. Jadi kalau dia punya duit, dia bayar temannya, kami yang piket. Nanti gue adalah perilaku seorang muslim misalnya begini, kalau kamu tidak bersih bagaimana, begini. Jadi diskusi dulu, diskusi dengan anaknya. Jadi kalau saya membiasakan kalau ada brainstorming dulu, kita melakukan project ini, kenapa begini, ini begini anak, begini. Jadi di dalam Islam sistem pengajaran itu harus talaki, ya. Talaki itu berarti diterima langsung oleh dia, difahami langsung dan harus membekas. Mungkin Pak Wasto bisa diskusi dulu sebelum piket kepada anak-anak, diajak diskusi, duduk, kenapa dia tidak mau piket, alasannya kenapa, dia baru diajak berpikir. Kenapa harus piket, ya? Piket itu bagian dari tanggung jawab. Jadi berarti di sekolah juga harus diajarkan nilai tanggung jawab, ya. Tanggung jawab kamu laki-laki, ya. Laki-laki itu dilihat dari tanggung jawabnya, misalnya kan, atau misalnya anak perempuan tanggung jawab, ya. Nanti mau kerja, orang akan mempekerjakan kamu kalau kamu bertanggung jawab, misalnya, gitu ya. Ya orang akan percaya kamu kalau kamu bertanggung jawab. Misalnya gitu kan, kamu bayangkan kalau orang tua kamu tidak bertanggung jawab, kamu ditelantarkan, mau tidak? Misalnya, saya bertanggung jawab. Ya, jadi tanggung jawab, integritas, disiplin, begitu. Ya, jadi ngajak diskusi dulu. Saya senang sekali mengajak diskusi murid-murid saya, ya, murid-murid saya. Jadi saya bongkar dulu cara berpikirnya. Berarti gurunya harus pintar, mentouchnya ada di mana tuh ya, harus dibongkar cara berpikirnya. Baik. Menumbuhkan kesadaran begitu ya Bu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan Bapak Wasto, dan mungkin dicukupkan ya Bu Lia karena sudah sore juga. Mungkin ada beberapa dari guru yang ada di Zoom ini juga sedang perjalanan pulang gitu ya. Atau mungkin sedang sudah di rumah mungkin sambil rebahan gitu, sambil leyeh-leyeh gitu ya. Maka Izin Miss, tadi saya mau ya. nanya, udah habis waktunya ya Miss? Oh gitu. Apa? Bagaimana Bu Lia? 1 menit lagi, 2 menit, Oke, boleh. silakan Bu Gina. Saya terlupakan ini. Boleh silakan Ya. Bu Gina. Tapi juga bagaimana cara dunia itu bekerja di dunia pendidikan. Jadi sistem pendidikan itu cara kerjanya bagaimana? Hukum. Hukum sekarang banyak IG itu tentang literasi hukum, tentang pendampingan hukum, itu kita damping ini enggak. Jadi kita harus mengupgrade diri. Baik dari sisi hukum positif yang ada di negeri kita maupun hukum syariat. Ya, percayalah, dengan belajar hukum syariat, guru itu tambah cerdas, tambah pintar. Mau tahu tipsnya supaya murid kita pintar? Suruh belajar syariat, pintar murid kita. Ya, dia tahu adab, dia tahu ini. Jadi dikembalikan lagi kepada visinya Islam itu, ya. Jadi gurunya harus upgrade, adalah derivatnya. Tapi akar pokoknya ini yang harus kita kupas juga. Nanti dari akar pokok itu kita bisa tahu. Jadi KGMU itu melihat, kita temukan dulu formulanya, resepnya. Dari formula itu kita bisa memberikan solusi setiap fakta. Jadi nanti tips and trick itu bisa kita pakai kalau kita udah ketemu formulanya. Formulanya itu apa? Formulanya itu adalah cara pandang Islam, sistem pendidikan sesuai dengan syariat Islam. Ya, nanti tapi yakinlah ibu-ibu sekalian, tiap sekolah itu beda-beda, dan guru-gurunya itu ibu-ibu memang harus cerdas. Ibu-ibu hari ini ya tidak hanya sebatas mengajar, ibu harus ngaji, ibu harus paham hukum. Pokoknya gurunya harus upgrade, harus mengembangkan diri. Ya, kita harus tahu bekerja biar kita survive. Ingat, setiap aktivitas kita dimintai oleh Allah, ya kan? Yang ASN-nya itu nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya ibu-ibu ya. Tapi tips and trick saya, upgrade diri Bu, upgrade diri. Kita kembangkan diri kita untuk apa? Untuk Islam, supaya murid-murid kita pengisi peradaban masa depan. Ya. Semoga ya
dengan kita menyelamatkan murid-murid kita, Allah menyelamatkan anak-anak kita. Ya, insya Allah mudah-mudahan begitu ya. Amin. Jadi terus belajar, terus mengupgrade diri. Tapi mengupgrade dirinya sesuai dengan syariat Islam. Ya, nanti bersama IGI dan KGMI. Insya Allah ke depannya. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan Amin. berbagi ilmu, tetapi juga menjadi pengingat bahwa peran guru sangat besar dalam membentuk masa depan generasi bangsa. Nah, karena pendidikan karakter bukan hanya diajarkan melalui kata-kata, tetapi melalui keteladanan, kepedulian, dan keikhlasan yang setiap hari harus kita tunjukkan kepada peserta didik. Maka saya selaku moderator mohon maaf apabila selama memandu acara terdapat bersinar terang, langit indah berwarna jingga. Guru hadir membawa harapan mendidik generasi mulia dan berakhlak mulia. Untuk segenap pengurus IGI webinar hari ini sangat membuka wawasan seimbang dunia akhirat kita. Amin. Mudah-mudahan terus berkelanjutan ya Bapak dan Ibu, dan Bapak